Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fazriyah Awalia dari kelas B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di video ini saya akan mempresentasikan materi strategi belajar dan mengajar gerak untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori belajar dan mengajar motorik. Dengan dosen pengampu, Ibu Melia Nur Herlina MPD. Pengertian bergerak tidak terlepas dari belajar pada umumnya. Belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Belajar yang menekankan pada berpikir disebut kognitif. Yang menekankan pada aktivitas emosi atau perasaan disebut afektif. Yang menekankan pada gerakan tubuh disebut psikomotor. Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik masing-masing yang bisa dilihat dari materi yang dipelajarinya. Proses pembelajaran, kondisinya, interaksi hasil dari proses pembelajarannya. Di dalam pembelajaran pendidikan jasmani, yang dipelajari adalah pola gerak dan keterampilan tubuh. Yang proses pembelajarannya meliputi pengamatan gerak keterampilan tubuh yang benar sesuai dengan anatomi tubuh. Strategi belajar mengajar gerak yang pertama yaitu pengaturan urut materi belajar. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi, pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat atau prerequisite akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Peserta didik akan mengalami kesulitan melakukan pembagian jika materi perkalian belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui tiga pendekatan pokok yaitu pendekatan prosedural, hierarkis, dan penentuan sumber belajar. Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah dalam menelpon, dalam mengoperasikan peralatan kamera, video, cara menginstalasi program komputer, dan sebagainya. Kemudian pendekatan hierarki, urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai persyaratan untuk mempelajari materi berikutnya. Contoh dari urutan hierarkis atau berjenjang yaitu misalnya perhitungan laba rugi dalam jual beli. Agar peserta didik mampu menghitung laba atau rugi dalam jual beli, harus didapatkan penerapan rumus atau dalil. Peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep atau pengertian laba, rugi, penjualan, pembelian, modal dasar, dan penguasaan konsep. Penentuan sumber belajar. Berbagai sumber belajar dapat digunakan mendukung materi pembelajaran tertentu. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Beberapa jenis sumber belajar yaitu contohnya buku, laporan hasil penelitian, jurnal atau penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah, majalah ilmiah, kajian pakar bidang studi, kemudian ada karya profesional, ada buku kurikulum, kemudian terbitan skala seperti harian, mingguan, dan bulanan, situs-situs internet,
multimedia, TV, video, VCD, kaset, audio, dan sebagainya. Kemudian ada lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan seni budaya, teknik, industri, ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu narasumber. Strategi belajar mengajar gerak selanjutnya, mengatur waktu latihan, karena orang dengan berat badan normal harus berolahraga setidaknya 30 menit dalam satu hari untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, lalu agar berat badan tetap terjaga, yang bisa berpedoman pada dosis 150 menit per minggu. Untuk olahraga sedang dan 75 menit per minggu. Untuk olahraga berat jenis olahraga aerobik sudah termasuk jalan cepat dan berenang. Sementara aerobik kuat termasuk lari atau senam aerobik itu sendiri. Lalu latihan kekuatan bisa seperti mendayung, naik turun tangga, atau panjat tebing bagi yang memang menggembarinya. Proses mengatur waktu latihan, yang pertama itu jadwal olahraga harus fleksibel, membagi waktu latihan agar lebih sesuai jadwal harian. Kemudian masukkan olahraga dalam jadwal harian karena harus merencanakan olahraga setiap hari seperti menjadwalkan meeting, mengantar anak sekolah, dan janji makan siang dengan rekan bisnis. Kemudian ketiga, memiliki rencana cadangan, siapkan alternatif latihan jika ada hal yang tak terduga. Kemudian yang keempat, ubah cara berpikir, latihan tidak lagi merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan tingkat penyakit kronis terus melambung, olahraga merupakan investasi yang setara dengan rekening pensiun. Kemudian yang kelima, nikmati aktivitas yang kita hadapi. Itu berlari atau mengangkat beban selama berjam-jam mungkin tidak menyenangkan bagi semua orang. Tetapi jika kita menyenanginya, maka akan terasa lebih ringan. Strategi belajar mengajar gerak lainnya yaitu mengatur lingkungan gerak. Pengaturan lingkungan gerak ini, misalnya untuk anak SMP, yaitu membuat anak merasa nyaman, membuat anak merasa aman, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan tahapan perkembangan anak, kemudian memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan akan dilakukan, baik pelaksanaan dalam kelompok atau individu maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Kemudian metode gerak. Metode menurut ahli Max Simporin pada 1975, metode adalah sebuah orientasi aktivitas yang mengarah pada persyaratan tugas-tugas dan tujuan nyata. Dan menurut Rosdi Ruslan pada 2003, metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Kemudian menurut Natsir pada 1988, metode ilmiah adalah cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang bersangkutan. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan tujuan yang ditentukan. Dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali yang diarsipkan oleh Wayback Machine pada 2009. Sehingga dapat diartikan pengertian metode gerak adalah cara untuk memahami berbagai perubahan tempat atau kedudukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.